Salam, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Mesias. Kita yang sudah mengenal kebenarannya, sebaiknya berhenti menyanyikan lagu-lagu dunia, ya. Karena saya juga dulu suka sekali menyanyikan lagu-lagu dunia, mendengarkan lagu-lagu dunia. Apalagi lagu-lagu Malaysia. Saya sangat hafal lagu-lagu Malaysia. Ya, sampai sekarang saya masih hafal lagu-lagu Malaysia, ya. Tetapi beberapa tahun lalu, saat saya mendengarkan lagu-lagu Malaysia, saya putar lagu di HP. Saya putar lagu di HP MP3 saya. Dengan tiba-tiba saja Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Berhentilah mendengarkan lagu-lagu dunia, bilangnya. Hapus, bilang. Saya langsung terkejut, terkejut saat itu. Karena tiba-tiba saja Tuhan berbicara seperti itu. Menyuruh saya berhenti mendengarkan lagu-lagu itu dan menghapus lagu-lagu itu. Jadi lagu-lagu Malaysia itu semuanya saya hapus dari HP saya. Itu ceritanya. Kenapa Tuhan menyuruh saya berhenti dan menghapus lagu-lagu dunia itu? Memang lagu-lagu dunia itu enak didengar, apalagi lagu-lagu itu sesuai dengan perasaan kita, itu rasanya tuh terbawa terbawa perasaan jadinya. Kalau lagu-lagu itu sesuai dengan perasaan kita, kita jadi terbawa, hanyut kita oleh karena lagu-lagu itu, Sesungguhnya lagu-lagu cinta dunia itu itu tidak akan membuat kita kuat, Lagu-lagu dunia itu, lagu-lagu cinta dunia itu membuat kita lemah. Lagu-lagu dunia itu membuat kita lemah. Ketika kita dapat masalah, kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Kalau kita selalu mendengarkan lagu-lagu dunia. Lagu-lagu dunia itu dampaknya sangat buruk. Kenapa? Karena lagu-lagu dunia itu membuat kita putus asa, Kita putus asa kalau kita selalu dengarkan lagu-lagu dunia. Karena lagu-lagu dunia itu membuat kita lemah. Tidak ada pengharapan. Putus asa, sakit hati, dendam, kecewa. Bukankah itu sering dinyanyikan? Makanya Yesus menyuruh saya berhenti mendengarkan lagu-lagu dunia, lagu-lagu cinta, Karena lagu-lagu dunia itu tidak menguatkan saya. Tetapi lagu-lagu rohani, lagu-lagu puji-pujian kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh yang adalah Yesus, kita menjadi kuat kalau kita selalu mendengarkan lagu-lagu rohani. Kita selalu menyanyikan lagu-lagu rohani, memuji-muji Tuhan. Kita menjadi kuat ketika menghadapi masalah, ketika beban kita berat,
kita menjadi kuat. Kenapa? Karena Roh Kudus ya. Bapa Yahweh bertahta di atas puji-pujian. Itu ya, jadi sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran ya, apalagi sudah menerima nama Bapa Yahweh ya, kita sudah tidak pantas lagi nyanyi-nyanyi lagu cinta-cintaan, lagu-lagu dunia itu ya, karena kita adalah warga kerajaan Shamayim ya, kita adalah warga kerajaan surga ya. Jadi kalau kita adalah warga kerajaan Shamayimnya, lagu kita tentu saja lagu-lagu pujian kepada yang di Shamayim itu. Ya, kita memuji kepada yang di Shamayim itu, yaitu Bapa Yahweh yang adalah Yeshua Masiah. Kita naikkan puji-pujian itu kepada Bapa Yahweh. Ya, maka Roh Kudus akan menguatkan kita ya. Sedangkan lagu-lagu dunia ya, itu tertuju kepada manusia ya. Lagu-lagu dunia itu tertuju kepada manusia. Seperti begini. Sakitnya hati, sakit dipermainkan olehmu. Nah itu kan, itu lagu-lagu dunia kan membuat kita lemah ya. Tetapi kalau kita nyanyi lagu-lagu rohani, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Nah itu kan, itu lagu-lagu pujian yang bisa menguatkan kita dan juga menguatkan orang-orang yang mendengarkan kita. Walaupun suara kita jelek ya, walaupun suara kita jelek ya, tetapi kalau fokus kita memuji Tuhan ya, penyembahan kita itu adalah harum-haruman di hadapan Bapa Yahweh, seperti dupa yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Ya, jadi kita sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran ya, kita harus putus hubungan dengan lagu-lagu dunia. Kita harus memuji-muji Bapa Yahweh ya, karena Bapa Yahweh itu bertahta di atas puji-pujian umatnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya. Bapa Yahweh yang adalah Yeshua HaMasiah memberkati. Haleluya.